Mudah-mudahan bisa mendapatkan banyak manfaat ya, dan bisa menambah wawasan juga dari Class Point. Kita buat hari ini kita buat santai saja. Kita sambil ngobrol-ngobrol, Bapak Ibu yang masih terkendala untuk instalasi Class Point, nanti bisa saya bantu secara langsung, dan juga saya mau berbagi tips dan triks nih nanti. Gimana sih? Kayaknya masih agak bingung deh nih untuk buat quiz-quiz di Class Point gitu ya. Cara cepatnya gimana? Terus contoh-contoh quiznya apa saja? Dan tips-tipsnya berbagi nanti kita bareng-bareng gitu. Sebelum saya mulai, tadi sebetulnya sudah banyak ngobrol dengan beberapa rekan-rekan guru ya, yang sudah install Class Point. Sebelumnya, sambil kita menunggu yang lain juga, ada yang belum install Class Point mungkin? Atau ada yang belum tahu Class Point apa sih gitu ya? Tapi kayaknya ramai di Facebook nih, di grup-grup pada ngomongin, baru tahu sekarang. Nanti pokoknya yang mau ngobrol kepikiran kita buat santai aja, kita buat tektokan aja. Saya mungkin izin untuk share screen sebelumnya, memberitahu Class Point itu apa dan bisa ditemukan di mana. Nah, saya izin untuk share screen sebentar. Oke, mungkin ada yang sudah pernah ikut webinar kita sebelumnya. Ya, ini sebagai tambahan saja. Baik. Layar saya sudah terlihat ya? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, Class Point itu adanya di mana? Adanya di PowerPoint ya, jadi nggak kemana-mana. Adanya di PowerPoint, tidak perlu lagi install apa-apa. Maksudnya tidak perlu lagi masuk ke aplikasi yang lainnya. Semua sudah terintegrasi atau jadi satu di dalam Class Point ini, lihat. Di dalam PowerPoint, jadi adanya di sini, menunya di atas, di setelah help. Terus ada yang banyak bilang, berarti saya sudah download, kok nggak muncul sih, menunya nggak ada gitu, atau saya sudah sempat bisa kemarin kok tiba-tiba hilang ya, saya mau coba login lagi kok nggak bisa. Nah, hari ini kita ungkap bagaimana tips dan triksnya untuk bisa menyiasati Class Point yang tidak muncul nih. Baik, ini saya akan coba share screen, jadi hanya sedikit saja, saya ulang kembali siapa itu Class Point, ya kami, current company-nya adalah Inkno, di bawah payung Inkno, jadi tagline kami adalah mengubah PowerPoint menjadi powerful dan kegiatan mengajar menjadi lebih interaktif dengan Class Point. Sedikit mengenai Inkno, siapa kami perusahaan edukasi berbasis teknologi, mengembangkan perangkat software dan hardware untuk kebutuhan pembelajaran interaktif. Jadi memang visi dan misi kami ini betul-betul menjadi supporter teramai, terkuat, mudah-mudahan untuk Bapak Ibu guru bisa mengajar di seluruh dunia. Nah, di mana Class Point itu? Tadi saya sudah tunjukkan ya, Class Point itu adanya di PowerPoint, dan Class Point memang memungkinkan setiap guru untuk bisa merancang, mendesain, dan menjalankan kuis secara langsung di dalam Microsoft PowerPoint. Jadi tidak perlu lagi buka aplikasi A, B, C atau download install aplikasi yang lain, hanya semua dilakukan di dalam Class Point. Anak-anak siswa pun tidak perlu menginstall apa-apa, jadi hanya menggunakan handphone kah atau laptop kah, mereka langsung bisa bergabung secara live dengan Bapak dan Ibu untuk bisa saling interaksi gitu ya, bareng-bareng untuk bisa ikutan kuis atau ikutan pertanyaan lebih langsung. Nanti kita praktekin bareng-bareng ya. Baik, sekarang sudah lebih dari 100 negara yang menggunakan Class Point, lebih tepatnya ada 50.000 lebih guru di seluruh negara. Yang terbesar saat ini, pengguna terbesar ada di Timur Tengah, di Saudi Arabia, di Oman, di Mesir ya, dan lalu ada di Amerika dan juga Indonesia nih. Nah, Indonesia mulai susul-susulan, mulai banyak banget nih sekarang Bapak dan Ibu guru yang sudah menggunakan Class Point gitu. Tidak menutup kemungkinan kalau nanti
penggunanya semakin banyak, kita akan coba untuk melokalisasi bahasa yang digunakan gitu. Nah, class point sendiri, mungkin ini apa sih ini, Mbak Tia? Kok ada mic di silang? Ini saya ambil slide-nya dari rekan saya di class point. Bapak dan Ibu ngerasa nggak sih kalau lagi ngajar gitu ya, pakai Zoom atau pakai apa misalnya Google Meet, terus semua siswanya nggak pakai video, semua siswanya unmute. Wadah, ini nggak tahu yang mana yang masih perhatiin pelajaran, mana yang tidur, mana yang makan gitu ya. Jadi kalau nanya, ngerti nggak anak-anak? Nggak ada jawaban. Aduh, betul-betul ya, pandemi ini mengubah mindset pembelajaran kita yang tadinya tetap buka, bisa lihat, bisa negur anak langsung yang ngobrol, bisa negur anak langsung yang makan permen karet misalnya ya. Sekarang betul tidak terlihat. Nah, dengan adanya Classpoint kita ingin memastikan bahwa kita bisa support Bapak dan Ibu dalam mengajar untuk bisa menciptakan satu koneksi walaupun digital gitu, secara digital ya. Baik. Nah, Classpoint ini terhubung dengan siswa melalui fitur interaktif yang langsung ada di dalam Microsoft PowerPoint. Jadi nggak mana-mana lagi, nggak perlu belajar-belajar lagi karena setiap hari udah pakai PowerPoint untuk coba-coba buat quiz-quiz gitu ya, untuk buat slides. Nah, bagaimana Classpoint dapat membantu? Oke, sekarang saya juga akan praktekkan sedikit. Sebelumnya saya kasih sedikit gambaran bahwa dari slide yang sudah dibuat di PowerPoint, hanya dengan klik gitu ya, tombol, Ibu dan Bapak Guru bisa mengubah slide PowerPoint yang biasa jadi quiz, jadi interaktif. Nah, pada saat penampilan slide itu ditampilkan dan quiz dijalankan, nah semua siswa ini bisa bareng-bareng gitu ya, rame-rame merespon dengan perangkat mereka, bisa handphone, bisa komputer ataupun laptop ataupun tab. Nah, nanti hasil dari tanggapan siswa bisa dikumpulkan, ditampilkan secara live. Kita coba satu. Nah, ini cara singkatnya, saya akan play videonya. Jadi ini slide-nya yang kita bisa lihat, cuma klik satu tombol, lalu klik lagi sini, klik sana. Apa itu? Kok dalam bahasa Inggris? Nggak apa-apa. Nanti insya Allah kita akan buatkan video tutorialnya dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah dimengerti ya, agar lebih mudah diikuti. Nah, ini sudah selesai, ini sudah bisa langsung menjalankan kuis. Seperti apa kuisnya? Saya akan mengajak Bapak dan Ibu yang bergabung, kita rame-rame buka handphone ya. Jadi boleh Bapak Ibu atau di laptop juga boleh masuk ke classpoint.app. Classpoint.app, nanti masukkan kode kelasnya 44405. Nah, jadi masuk, buka browser manapun, masuk ke, nggak usah pakai www, nggak apa-apa. Jadi classpoint.app. Nah, ini Stephanie sudah masuk, Ibu Umi sudah masuk, .app, ya. Lalu 44405, gitu. Oke, nah Ibu Susi sudah masuk. Nah, ini juga kita bisa lihat misalnya Bapak Ibu ada anak-anak kelas jumlahnya berapa? 35. Bilang aja 35 atau 40 gitu ya. Terus yang anak-anak bergabung tiba-tiba 20. Ini siapa? Jaka kok belum masuk? Jaka mana nih? Ayo masuk. Teman-teman udah masuk. Kenapa Jaka? Gitu. Jadi lebih ternyata terus dia buka mic, iya Bu, saya kuotanya nih atau internetnya lemot, ini apa gitu ya, misalnya ya, atau iya caranya gimana. Jadi kita betul-betul bisa lebih personalisasi lagi ke anak-anak kita, menyapa anak-anak yang ternyata lagi main gitu. Bu, saya belum masuk ya. Ketawa deh nih anak main, makan deh ya gitu. Nah, ini masih kita tunggu terus, jadi bisa masuk ke classpoint.app, kelas kode kelasnya 44405. Ini silakan nanti kalau mau saya dipotong, ada pertanyaan, monggo banget ya Bapak dan Ibu, jadi tidak perlu tunggu materinya selesai. Baik, ini saya tutup, jadi silakan yang masih mau bergabung bisa melalui classpoint.app 44405, saya taruh di chat ya. Silahkan bergabung di classpoint.app, kode kelasnya 44405. Oke. Nah, kemarin ada banyak pertanyaan
Mbak Tia, kalau anak-anaknya ini, anak-anak harus download atau tidak, harus masuk ke mana? Play Store kah? Download aplikasinya nggak usah. Jadi betul-betul hanya masuk ke website, yaitu classfind.app, masukkan nama dan masukkan kode kelas. Atau kalau ada scanner code-nya, bisa pakai scanner code yang ada di sini, gitu ya, bisa langsung bergabung. Nah, ini kalau sudah saya tutup, silahkan yang masih mau bergabung, boleh bergabung. Kita bareng-bareng interaksi ya, Bapak dan Ibu. Saya akan ada pertanyaan. Setelah pandemi, mau liburan kemana sih? Ya, ini ada beberapa destinasi liburan nih. Setelah pandemi ini mau liburan kemana? Nah, Bapak dan Ibu mungkin perhatikan di sini ada satu tombol World Cloud di sini. Jadi pada saat saya klik tombol ini, Bapak dan Ibu perhatikan di layar tadi yang sudah bergabung di classpoint.app, slide-nya akan muncul di situ dan akan meminta Bapak dan Ibu untuk memasukkan jawaban. Masukkan jawaban mau kemana ya. Jadi itu adalah awal kata, bisa masukkan mau ke Bali, mau ke Bandung. Jadi bisa, wah ini sudah ada Bromo. Nah, ini kita bisa lihat sambil berjalan, kita bisa lihat ada berapa orang yang sudah jawab, berapa waktu yang dihabiskan. Lalu kita bisa untuk responsusnya, ini tanya tidak kelihatan sini. Begitu nanti sudah banyak, kita mau live sponsor. Kita pakai musik atau tidak? Jadi anak-anak tuh bisa sambil santai gitu ya, belum masuk musik atau enggak. Nah ini Bromonya kok lebih besar dibanding yang lain. Berarti kalau kita deketin, ini bisa kelihatan ada 4 orang menjawab Bromo. Misalnya kita mau lihat siapa aja ya yang mau ke Bromo, kita tinggal klik keluar namanya. Ibu Umi 2 kali mau ke Bromo banget ya Bu ya, kayaknya ya. Ikut dong saya dong. Ibu Susi juga 2 kali nih. Jadi ternyata memang ini sangat cepat untuk bisa minta anak-anak di mana mereka betul-betul interaktif gitu saat itu juga gitu ya. Aku pengen kesini, bisa dilihat. Nah, dengan kita mengetik di live status, kita bisa lihat yang sudah menjawab ada 5 orang, lalu yang pending ada 2 orang. Nah, ini bisa, ayo Pak Waluyo, Pak Darwono, Pak atau Buniam, dijawab gitu. Nah, kita bisa, misalnya siapa? Misalnya Rita, ayo jangan jawab Lisa gitu ya, semua jadi mereka betul-betul interaktif. Oh ya, aku belum jawab apa ya. Nah, ini Classpoint ini tidak hanya untuk betul-betul untuk kalangan, semua kalangan ya, bahkan dari TK bisa unggah gambar dan yang lainnya sampai tingkat tinggi, maksudnya sampai tingkat universitas juga. Nah ini saya close submission-nya. Baik. Nah kita ada pilihan Bapak dan Ibu, apakah kita mau save untuk dimasukkan ke dalam slides. Ini bisa jadi misalnya banyak gitu ya yang ikut, terus kita ingin ini dijadikan salah satu dari slide pembelajaran, kita bisa langsung saja insert result as a slide, atau tidak harus dan kayak misalnya kalau ini saya klik highlight top answers, nah dia akan lihat oh ini Bromo yang paling banyak dipilih orang nih ternyata gitu ya, dengan 4 pemilih seperti itu. Dan word cloud ini bisa settingannya itu apakah mau hanya satu jawaban aja atau beberapa jawaban. Saya tunjukkan seperti apa sih mudahnya untuk ini sambil ada pertanyaan juga. Kenapa di layar saya nggak muncul slide pertanyaan padahal saya sudah join. Presenter is not in slideshow di classfind.app. Oh gitu. Nah kalau tadi ada yang mengalami hal yang sama kah? Saya ulang kembali coba ya. Oke. Baik. Oh iya Pak Brom, Pak. Oke. Kita ulang kembali ya. Baik. Tadi Ibu Umi tadi terlihat nggak Bu Umi slide-nya? Mungkin koneksi saya mungkin ya. Saya akan coba kembali. Oke. Nah, kalau saya klik ini, keluarkah di layar masing-masing? Keluar. Ada.
Ada ya, oke baik ya. Mungkin, nah kenapa kok bisa kayak gitu sih Pak? Kok dia nggak muncul? Itu bisa jadi mungkin karena koneksi. Nah, jadi bisa dicek kembali ke murid-muridnya kalau Bu, kok saya nggak bisa sih gitu ya. Jadi bisa coba diulang lagi, di refresh keluar dan ulang kembali. Jadi nanti bisa cek-cek koneksinya. Baik, saya sekalian. Oke, ini tadi close caption ya, kita sudah melakukan ini. Bromo, aduh ya tanda-tanda kita mau ke Bromo ya. Banyak ke Bromo. Bagaimana sih cara setting si pertanyaan ini? Jadi yang membuat berbeda adalah si tombol ini, Bapak dan Ibu. Dia tombolnya memungkinkan adanya pertanyaan secara live. Kalau tombol ini dihilangkan, dia berfungsi sebagai slide biasa ya. Jadi bayangkan kalau kita pakai ini, terus kita tanya ke anak-anak gitu, misalnya ice breaking. Anak-anak, kita setelah pandemi mau liburan kemana? Ya yang jawab, yang mau unmute saja. Sedangkan kalau pakai kelas point, kita bisa bareng-bareng menjawab tadi itu ya. Bisa ada yang di Bromo, ada yang di Bandung, ada yang di Korea Selatan. Nah, cara settingnya adalah, tadi kita klik di pink no class point ini, lalu kita mau ubah slide ini menjadi apa? Apakah seperti tadi awan kata? Jika iya, kita klik word cloud, dia akan keluar seperti ini. Nah, ini tombolnya bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, jadi bisa disesuaikan ya ukurannya. Nah, yang membuat beda adalah di sini word cloud, question type-nya, tipe pertanyaannya word cloud atau awan kata. Apakah kita mau limit number atau jawaban itu kita mau limit sampai berapa? Ataukah kita unlimited aja, orang bisa jawab sebanyak-banyaknya. Kalau iya, berarti tidak perlu titik. Tapi kalau setiap anak hanya boleh menjawab 3. Nah, ini diklik, lalu ini ditentukan 3. Nah, terus bisa diatur waktunya juga. Pokoknya paling lama adalah 30 detik, misal ya. Jadi, setelah 30 detik, dia akan tutup dengan otomatis. Lalu ada pertanyaan, berarti ya kalau misalnya kita inginnya lebih dari 30 detik, misalnya kita mau tambahin waktu, bisa nggak? Bisa. Jadi misalnya saya kasih 15 detik, lalu saya tutup. Ini saya mainkan kembali. Oke, saya jalankan dan saya klik. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ya, ini adalah jalannya waktu gitu. Jadi dia kalau udah di bawah 10 detik dia merah itu. Mau saya langsung tambahin bisa. Jadi ini tinggal klik di sini, dia otomatis tambah 15 detik. Jadi kalau mau agak lamaan bisa 2 menit atau 1 menit gitu ya. 1 menit kayaknya cukup lama. Kalau mau tambahan waktu tinggal di klik 15 detik. Atau kalau mau strict, saya maunya hanya 30 detik saja. Ya, udah hanya 30 detik saja kalau gitu, lalu bisa ini tertutup secara otomatis atau kita bisa tutup juga secara manual. Kembali, ikut dong, kembali. Saya mau ikut dong, kembali. Oke, saya close submission. Oke. Baik, seperti itu. Ini adalah word cloud. Satu dari banyaknya quiz-quiz yang kita ada ya di PowerPoint dengan ClassPoint. Sebelum saya lanjut, saya akan cek ke pertanyaan dulu. Oke, Pak Darwono. Terima kasih Pak Darwono, mau ke Bali banget ya Pak ya. Siap. Oke. Nah, jadi Pak Darwono tidak perlu lagi menjawab di sini. Tadi bisa langsung ikut langsung jawab di kolom pertanyaan yang ada di ClassPoint ya. Tadi kodenya adalah, saya diperlihatkan kembali kode ClassPoint kita. Jadi adanya di sini, tinggal diklik. Saya tahu sekarang ada 9 partisipan yang ikutan masuk ke ClassPoint.app. Kelas kodenya 44405 ada di kolom chat ya, Bapak dan Ibu yang baru bergabung. Oke, saya tutup kembali. Baik, nah tadi setelah kita liburan ke Bromo dan ke Bali, kita kembali ke ClassPoint. Di ClassPoint setelah ini ada berbagai tipe pertanyaan ya yang tersedia di ClassPoint. Bapak dan Ibu kalau lihat di sini ada pilihan ganda, awan kata, jawaban singkat, menggambar pada slide, dan unggah gambar. Kalau lihat di bagian bawah, ini ada banyak beberapa tool dari ClassPoint. Misalnya saya ubah
arrow ini saya ubah jadi laser. Nah, ini bisa jadi laser. Berbagai tipe pertanyaan, jadi lebih mudah untuk menunjukkan. Atau saya mau coret-coret nih, saya mau coret-coret di sini. Jawaban singkat yang mana? Yang ini, gitu ya. Atau misalnya mau tambahkan Bapak dan Ibu misalnya menggunakan pen tablet. Jika menggunakan pen tablet bisa dengan mudah tulis-tulis, jadi saya menggunakan mouse. Jadi bisa ditambahkan catatan-catatan di sini. Dan juga bisa ganti-ganti pennya. Ini kan ada warna kuning, yang ini warna biru ya. Ada juga stabilo. Nah, stabilo ini juga nanti bisa digunakan untuk misalnya kursor mengasir yang penting misalnya. Nah, atau kalau salah tinggal dihapus. Nah, hapusnya kalau emang harus satu-satu berarti ya enggak. Jadi kalau mau di reset itu bisa langsung saya keluar dari sini. Nah, ini ada tulisan ya. Sorry, saya kembali. Nah, kalau mau dihapus tinggal langsung di reset saja semua. Jadi tidak perlu tadi ada tulisan, saya langsung klik. Jadi ada pilihan apakah ink anotasinya atau coret-coretannya itu mau disimpan atau tidak gitu. Kalau mau disimpan dan mau digunakan di kelas selanjutnya, tidak perlu lagi coret-coret. Catatan yang sudah dibuat di slide itu bisa digunakan kembali di kelas selanjutnya yang Bapak dan Ibu mau adakan dan kelas lain gitu. Nah, apabila misalnya lagi jelasin gini, tiba-tiba ada yang tanya dan Bapak dan Ibu itu mau menjelaskan menggunakan papan tulis. Nah, asiknya lagi di PowerPoint di kelas point ini dan di dalam PowerPoint ya ada whiteboard digital. Jadi kalau kita klik ini keluar beberapa whiteboard. Kok cuma 3? Tenang, ini unlimited. Ini saya cuma set 3 dan Bapak dan Ibu bisa bebas untuk memasukkan background yang akan dijadikan whiteboard. Bisa misalnya untuk menulis indah, khusus untuk itu ya, garis-garis kertas garis-garis, jadi anak-anak bisa menulis indah di situ. Bisa. Jadi misalnya saya mau pakai blackboard, lalu saya mau tulis pakai pena yang warna kuning. Jadi ini saya bisa menambahkan di sini gitu ya. Ini karena saya pakai mouse jadinya kurang rapih ya. Tapi memang akan lebih baik kalau menggunakan pen tablet, jadi lebih rapi lagi. Nah, ini bisa disimpan misalnya ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan matematika 2 tambah 2 berapa. Wah, rame-rame deh sama dengan. Terus tinggal dikasih tombol itu tadi ya. Jawabannya berapa? Ada 4, ada 6, ada berapa gitu. Jadi anak-anak itu jadi semangat untuk tektokan dengan gurunya, berinteraksi. Nah, misalnya lagi menjelaskan seperti ini, lalu mau tanya anak-anak, oke, dari semua yang hadir di sini, Ibu mau pilih misalnya yang warna orange. Siapa ini? Ibu Umi, terus diminta untuk menyalakan mic untuk tanya gitu ya. Lalu di reset lagi misalnya kita pilih bareng-bareng warna apa sekarang? Biru. Oke, Pak Darwono. Nah gitu ya. Ini betul-betul sangat membantu ya kalau memang banyak yang ada di kelas terus kita nggak tahu mau pilih siapa, dan ini juga lebih fun, anak-anak jadi lebih itu warna merah Bu atau warna coklat atau apa gitu ya. Jadi bisa langsung tunjuk nama dan juga bisa langsung polling singkat. Nah, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk kita bareng-bareng polling singkat. Nah, pertanyaannya adalah apakah jumlah pertanyaan di class point ada 5? Nah, betul atau tidak? Nah, ini akan muncul di langsung terlihat di sini ya. Bisa lihat langsung ada yang menjawab true. Nah, kalau kita klik ini terlihat siapa yang menjawab dan kita bisa lihat berapa orang yang menjawab. Kalau kita lihat live statusnya masih ada pending. Ayo nih siapa yang belum jawab? Ayo siapa ABC gitu ya. Jawab. Kalau memang ada yang false nanti kita namanya polling gitu ya, bisa benar bisa salah, namanya pendapat gitu misalnya. Jadi oke, yang betul adalah ya ada 5. Ini bisa Ibu Juliati, Ibu Susi, betul seperti itu. Jadi bisa mengapresiasi anak secara live juga
Jadi anak-anak terasa, oh iya ini saya betul-betul merasa ada di dalam kelas nih sama si ibu walaupun secara digital gitu. Baik, ini saya close submission-nya dan bisa langsung, oke, sekarang warna awan, biru apa putih, misalnya gitu. Bisa mulai lagi langsung. Jadi klik call ya, tidak perlu pakai tambahan aplikasi yang lain, cukup di sini. Baik, nah ini saya akan masuk ke slide berikutnya. Ini tadi ya, whiteboard kita. Ini adalah awan kata Bapak dan Ibu sama seperti tadi, what is your favorite cold food, di mana di awan kata ini orang-orang bisa langsung kasih responnya gitu ya, 1, 2 atau banyak gitu. Nah, saya akan mengajak Bapak dan Ibu berinteraksi kembali untuk memberikan giliran saya nggak mulai, dia mulai. Ini kursor saya, sangat sensitif sepertinya. Jadi seperti ini tadi kita coba bersama. Baik. Nah, saya mau nanya nih, nanti siang enaknya makan apa ya? Kalau tadi awan kata, sekarang kita punya short answer. Bedanya apa? Kalau short answer ini jawaban singkat. Nanti kita lihat ya. Jadi contoh setelah dia murid-murid itu memberikan jawaban, lalu akan jadi seperti apa sih di layarnya dan apakah bisa masukkan ke dalam slides. Saya akan mulai ini, saya akan klik short answer, Bapak dan Ibu bisa kembali langsung memberikan jawabannya. Nanti siang enaknya makan apa? Makan basi, nasi mungkin ya Bu ya. Belum menulis bakso kepencet. Oke, bakso enak nih. Nasi ayam. Enggak apa-apa, Bu. Nasi menulis bakso. Saking semangatnya ya, Bu ya. Jadi bakso sama nasi jadi basi. Betul sih. Bukan itu apa tuh di HP itu suka itu typo ini ya, autocorrect. Aduh, sama gitu. banget. Maaf ya. Gak apa-apa, sama banget. Saya juga suka autocorrect tuh. Wah, sayur asem, ayam goreng, enak. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau anak-anak sudah mengumpulkan jawabannya, bisa banyak gitu ya yang mengumpulkan jawaban. Misalnya salah bisa dihapus ya? Bisa, jadi makasih Bu Umi. Nah, misalnya gini, Bu Umi salah, nih saya hapus ya. Ayo coba masukin kembali, misalnya gitu. Itu yang bisa hapus dari Mbak Tianya apa dari akunya? Dari saya, jadi kalau dari Bu Umi nggak bisa hapus, gitu. Nah, misalnya ya, saya juga mau makan bakso nih. Saya misalnya love jawabannya Bu Edawati ini. Nah, terus kalau saya mau, oke, kita tutup submission-nya. Nah, terus saya mau filter. Misalkan anak-anak banyak gitu ya, kalau yang gabung jawabannya banyak macam-macam, saya cuma mau perlihatkan yang jawaban yang benar misalnya, atau jawaban yang paling favorit, bakso. Nah, saya juga bisa masukkan jawaban Ibu Edawati ini ke dalam slide, di mana saya save for review. Nah, jadi seperti ini jawabannya dari Ibu Edawati, bakso. Nah, ini juga bisa saya akan keep anotasinya. Nah, dia akan jadi bagian dari slides. Misalnya, bayangin Bapak Ibu kalau banyak anak-anak yang menjawab pertanyaan, lalu mereka tahu bahwa itu dijadikan materi pelajaran dan jawabannya disisipkan ke dalam materi pelajaran, itu kan senangnya kayak apa gitu ya. Iya pun Bapak Ibu gurunya care. Jadi lebih semangat lagi gitu. Ada pertanyaan dari Ibu Edawati, apakah partisipan tidak terbatas? Jadi untuk kita, untuk semua yang hadir hari ini, kami akan berikan free pro license. Di mana bedanya free pro license dan basic pro license yang tidak berbayar atau yang gratis itu adalah maksimal 25 peserta. Tapi untuk yang pro license ini maksimal 500 peserta Ibu Edawati. Jadi jadi banyak ya, bisa berapa kelas gabung jadi satu itu bisa gitu. Nanti saya akan kasih tahu caranya untuk claim pro license-nya seperti apa. Baik, nah saya akan mulai kembali slideshow-nya. Jadi silakan saja Ibu, Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan, kita selang-seling saja. Mbak Tia, misalnya gini nih, mau nanya nih. Iya. Kita pengen jadiin kelas poin ini jadi pro. Nah terus kan dikasih tuh kodenya. Nah misalnya
kita laptopnya udah dipasang nih di laptop yang ini. Terus mau pindah ke laptop yang lain. Itu bisa atau hanya untuk satu laptop aja akun Pro-nya itu? Oke, pertanyaannya baik banget Bu Bumi, keren banget. Jadi asal pakai, jadi kalau bisa lihat di atas ini ya, ini kan saya login menggunakan Tia Aska. Jadi misalnya saya coba logout dulu deh. Oke, saya sign out. Jadi saya pakai yang basic logo dari Ibu. Jadi basic aja udah bisa seru ini ya, gimana yang pro gitu. Nah, kalau belum sign in, dia akan seperti ini, Ibu Mi dan Bapak dan Ibu. Jadi, kalau saya ganti laptop, tapi saya pakai akun saya yang sama, saya misalnya sign in, terus saya pakai alamat email saya, dan yang saya gunakan di laptop satunya gitu ya, dia akan ke logout di laptop yang satu, dan ini laptopnya saya salah password aku, gitu. Jadi, kalau pakai dua laptop bisa. Oh, selama dengan email yang sama begitu ya? Dengan email dan password yang sama yang didaftarkan di Questpoint. Jadi misalnya gini, kita bepergian nggak bawa laptop, terus pinjem punya orang gitu. Terus kita mau pakai PowerPoint kita karena udah punya yang Pro misalnya. Terus tinggal masukin email, berarti begitu ya? Betul sekali Bumi. Jadi bisa digunakan di berbagai laptop, tapi memang pada waktu yang bersamaan hanya bisa satu yang aktif ya. Jadi misalnya saya ganti laptop, otomatis di laptop yang satu dia langsung logout gitu ya, langsung ke sign out seperti itu. Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya Ibu Bumi. Iya. Nah, untuk jadi ya Bapak dan Ibu silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung diajukan. Ini adalah salah satu contoh dari tipe pertanyaan yang lain ya, yaitu multiple choice atau pilihan ganda. Jadi kita bareng-bareng, ini ada gambar nih, saya akan mainkan multiple choice-nya. Ada gambar di depan Bapak dan Ibu, ada mana yang coba kan ya, nah seru nih bisa lihat sendoknya. Kira-kira yang benar ya. Iris ya aja kali gambarnya. Coto Makassar mangkoknya kecil. Ada yang ala gulai kayaknya ya. Ada yang mana yang Makassar lapar nggak sih? Jadi ini bisa tambah terus sama kasih ya. Bisa dimatikan juga agar tidak mengganggu kita menjelaskan misalnya ya. Nah, jadi betul-betul anak-anak menciptakan satu kompetisi walaupun mereka di masing-masing rumah gitu. Misalnya semua mic-nya dinyalakan gitu. Aku udah Bu, itu jawaban aku misalnya gitu. Nah, ini bagus nih. Terlihat beberapa jawaban yang berbeda ya. Nah, saya akan close. Nah, dia akan close otomatis dan akan muncul leaderboard di sini. Ini adalah papan nilai. Kalau kita klik papan nilai ini, terlihat yang mana yang benar. Nah, ternyata yang benar adalah Ibu Mi Stephanie dan Ibu Darniah nih. Gitu. Emang yang benar jawabannya apa sih? Coba ya. Ternyata yang benar adalah jawabannya gimana Bu Mi? C. Ya betul. Lihat mangkoknya, lihat sendoknya. Betul. Coto Makassar mangkoknya kecil ya, ini sendoknya gede, sendok bebek gitu. Nah, untungnya nggak dikasih kupat, Mbak. Mungkin kupat sebelahnya Bu, nggak kelihatan. Sengaja. Bukan, kalau di Makassar makannya kan gini, waktu saya ke Makassar tuh, kalau di Jawa kan kupatnya dimasukin ke cotonya ya, dicemplung-cemplungin. Ya. Nah, ternyata makannya itu kalau di Makassar itu disendokin. Aduh, jadi kepengen. Jadi ternyata saya juga baru tahu pada saat cari-cari gambarnya adalah ya ampun, yang lain mirip-mirip soto Makassar ya, tapi yang lain berbuah-buah gulai. Jadi soto Makassar lebih. Ya, jadi jawabannya C. Betul sekali. Nah, misalnya mau yang benar Ibu kasih beng-beng. Asik.
Jadi untuk tadi yang sudah dijawab, pada saat kita sudah dapat leaderboardnya seperti ini ya, jadi leaderboardnya kan ini seperti ranking ya. Jika kita klik show table, dia akan berubah seperti ini. Jadi kita bisa lihat, oh anak-anak misalnya ada berapa pertanyaan, 5 pertanyaan atau 10 pertanyaan, yang benar 2, yang benar 3. Kita bisa lihat murid-murid yang memang butuh perhatian misalnya. Misalnya ada yang dari 5 pertanyaan, 1 jawaban yang benar, 4-nya salah. Tapi ternyata seru nih iya, kayaknya. Ini kan ABCD. Nah, terus ini tersimpan. Nah, ini bisa kan kalau guru itu harus analisis soal nih. Ini bisa di-save nggak? Ke bisa Excel, di apa, sorry Bu? di-save di Excel gitu. Oh, bisa. Bagus sekali pertanyaannya Bu Bi. Jadi betul, setelah di show table ini bisa diekspor CSV nih, bisa diekspor ke Excel. Kenapa ini abu-abu? Ya, karena saya pakai yang basic hari ini. Jadi dia tidak bisa diekspor ke Excel kalau yang basic ya. Sekalian nanya Mbak, katanya mahal ya kelas poin ya? Enggak dong, Bumi. Sekarang kita khusus harga Indonesia nih, jadi perdana di negara-negara lain harganya masih menggunakan USD, tapi khusus di Indonesia kita sedang ada program USD beli berapa? 1 dapat 3 nih. USD berapa? Jadi kalau USD-nya $9 per bulan, jadi sekitar kalau setahun ya dikonversikan ke rupiah itu 1.560.000. Tapi kalau di Indonesia cukup 1.560.000 itu dibagi 3. Wow. Jadi per orangnya cukup bayar hanya 520.000 aja untuk berlangganan 12 bulan. Berarti aku harus cari temen 2. Temen 2, betul. Masing-masing dapat akun satu-satu atau ngegabung? Dapat akun satu-satu Bumi, jadi nggak perlu gantian kayak tadi ya, kamu nggak pakai kan, aku pakai. Wah, betul-betul padahal jam ngajarnya sama gitu ya. Nah ini ya masing-masing diaktifkan selama 12 bulan, dan good news-nya hari ini untuk semua yang hadir nanti kita berikan pro trial yang 1 bulan, jadi bisa coba-coba, atau sekarang juga udah bisa langsung download ClassPoint dan bisa langsung, nanti saya tunjukkan bagaimana cara downloadnya, dan saya pandu untuk rekan-rekan Bapak dan Ibu guru yang masih belum bisa mengaktifkan ClassPoint-nya ya, gitu. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, jadi saya close. Baik, nah oke, saya akan lihat kolom pertanyaan, sepertinya ada pertanyaan. Bagaimana caranya mengubah PowerPoint kita menjadi ClassPoint? Oke, karena ada kegiatan nanti jam 10, kita bisa tunjukkan sekarang ya, Bu Yati boleh. Baik, saya keluar dulu. Jadi saya mungkin akan tunjukkan, nanti akan saya lanjutkan juga. Tapi saya akan coba tunjukkan kemana sih dan bagaimana untuk bisa download ClassPoint. Nah, terlihat screen saya Bapak Ibu? Lihat. Screen ke ClassPoint, terlihat ya? Oke. Nah, setelah kita masuk ke classpoint.io, di sini ada permintaan untuk download now. Jadi kita bisa download ClassPoint. Di sini nama, jangan lupa nama lengkap, lalu alamat email, organisasinya apa. Organisasi itu maksudnya sekolah dan institusi misalnya ya. Nah, ini adalah jangan lupa untuk mengecek Windows-nya itu apakah sudah kompatibel, Office-nya apakah sudah kompatibel. Windows itu paling minimal Windows 7. Katia, sorry. Yes. Layar yang terlihat sekarang masih PowerPoint. Oke, thank you. Thank you, Stephanie. Saya begini aja deh, jadi ngikut kemana-mana. Sudah kelihatan? Iya, udah. Oke, sip, thank you. Nah, iya, masuk ke classpoint.io, lalu klik download yang di atas atau yang di bawah sama saja. Setelah klik download, kita akan diminta untuk memasukkan data diri, ya. Jadi, nah, jangan lupa ini beberapa kasus yang sama. Misalnya saya download ClassPoint kemarin pakai tes.com. Terus saya lupa, saya download lagi deh. Saya downloadnya pakai alamat email yang lain, misalnya
tiaska@gmail.com, alamat email. Terus organisasinya sama misalnya. Nah, terus karena lupa, jadinya saya pada saat sign in di PowerPoint masukinnya alamat email yang bukan pro, misalnya udah terlanjur beli yang pro gitu ya. Alamat emailnya yang lama yang saya gunakan untuk download yang basic. Nah, itu pasti tidak muncul deh tuh pro-nya. Jadi udah harus dipastikan apakah basicnya itu maksudnya akun emailnya itu sesuai dengan yang sudah didaftarkan. Setelah ini sudah didaftarkan, setelah klik download now, dia akan langsung download otomatis Bapak dan Ibu seperti ini. Dan ini kalau sudah jalan, nanti kita tunggu sebentar. Setelah itu langsung install. Jadi installnya itu juga sangat mudah sekali. Setelah ini terdownload, dia bisa langsung diklik seperti ini. Belum selesai udah saya klik dia. Jadi nanti ada tulisan run, apakah mau di run atau tidak. Nah setelah run itu langsung dijalankan saja. Ini karena saya sudah ada ya terinstall, jadi saya harus uninstall yang lama dulu. Jadi nanti ada run, setelah itu run dia akan terinstall secara otomatis dan Bapak dan Ibu cukup masuk ke PowerPoint. Ini tadi misalnya saya sign out, saya sign in di sini. Ada beberapa kasus di mana sudah di-download, tapi kok nggak muncul, berarti ya nggak ada tanda info class point-nya, menunya tuh nggak ada. Itu kenapa? Bapak dan Ibu bisa coba cek, masuk ke file, lalu masuk ke options, lalu masuk ke add-ins, ya nanti langkah-langkahnya bisa saya tuliskan. Dan cek apakah info class point itu ada di bawah aktif atau di bawahnya inactive. Contoh kalau dia di inactive adalah seperti ini. Kita lihat bahwa di atas ada info class point ya, ini ada menunya. Kalau ini saya buat inactive, ini saya go, lalu saya tidak centang, lalu oke, dia akan menghilang dari layar PowerPoint kita, menunya hilang ada. Nah, kalau itu berarti kita bisa kembali cek ke file. Oke. Kita cek ke file, masuk ke options, lalu masuk ke add-ins. Nah, ternyata dia ada di bawahnya inactive. Kalau gini gimana? Kita harus apa? Kita klik ini, press klik go, lalu dicentrang, oke. Tunggu beberapa saat, dia akan muncul kembali seperti ini di sini gitu ya. Jadi kebanyakan memang seperti ini yang kendala yang dihadapi. Jadi setelah sudah masuk, tinggal sign in kembali menggunakan alamat email yang tadi sudah digunakan ya. Ini akan langsung muncul. Dan ini pennya bisa diganti-ganti warnanya. Kayak misalnya saya pengen ada pinknya atau ada putihnya. Nah, ini bisa ditambahkan. Whiteboard background-nya saya mau tambahkan yang lain. Bisa upload dari file yang ada di komputer. Jadi bisa download, lalu disimpan, lalu di-upload di sini ya. Seperti itu. Oke, ini saya tutup. Nah, kalau tadi jawabannya sudah terlanjur ada di dalam slides, lalu mau dihapus semuanya, Bapak dan Ibu tinggal klik delete all. Jadi tinggal dicek oke, maka nanti jawaban siswa itu akan hilang semua di sini ya. Jadi bisa untuk dibuat ke pelajaran yang baru. Gitu. Mbak, kalau pengen ngapusnya nggak semua, ada beberapa aja yang dihapus? Ya, jadi itu berarti bisa satu-satu sih. Jadi misalnya ini bisa sama seperti kalau kita slides ya. Jadi tinggal beberapa yang mau dihapus, tidak semua itu bisa manual satu-satu gitu. Oh, jadi kalau klik yang tadi mah untuk semua, tapi kalau dipilih berarti harus satu-satu manual begitu ya? Betul sekali ya. Jadi lebih berhati-hati ya untuk menyimpan mana yang mau disimpan, mau dipergunakan. Misalnya, di sesi yang ini saya dapat contoh bagus banget nih untuk yang lain, gitu. Nah itu bisa disimpan atau yang lain bisa dihapus seperti itu. Kalau udah terlanjur terhapus, mau di-undo bisa nggak?
Diunduh sama seperti PowerPoint Ibu sebetulnya. Jadi pada saat diunduh kita klik pencet undo ini, dia akan kembali muncul tadi yang sudah dihapus nih. Gitu kan, ini tadi saya sempat hapus ya. Nggak, maksudnya kan suka kadang-kadang terpencet kehapus gitu ya. Sadar-sadar kok hilang semua gitu ya. Ya, tenang-tenang. Jadi, kerennya ClassPoint ini betul-betul ngikutin rules yang ada di dalam PowerPoint ya. Jadi kalau sudah tidak tersengaja terhapus, fungsinya PowerPoint yang untuk undo-nya itu masih bisa kembali. Redo juga bisa kembali. Seperti itu. Jadi nggak usah panik. Nggak usah panik, ya betul. Ya, nanti langkahnya di-share ya, baik-baik. Oke, Bu Juliati. Tadi kita sudah bareng-bareng lihat si contoh Makassar ya. Sekarang kita akan masuk ke slide berikutnya, di mana ngebahas sedikit tentang si papan nilai ini. Nah, memang dibutuhkan adanya nilai atau ranking siswa ya, untuk mereka membuat mereka berkompetisi betul-betul dan menjawab pertanyaan dengan serius. Di mana ini dilakukan secara live, secara bersamaan. Jadi anak-anak, misalnya ujian itu jadinya kita bisa betul-betul mengawas secara digital. Jika pelajaran atau pertanyaannya dirancang di ClassPoint, di PowerPoint, anak-anak itu betul-betul bisa diwaktukan gitu ya pertanyaannya. Jadi mereka nggak ada lagi tuh Google untuk cari jawabannya gitu. Nah itu karena semua dilakukan dengan waktu yang sudah ditentukan oleh guru. Jadi secara bersamaan soal satu selesai, lanjut ke soal 2 dan yang lainnya. Kedepannya, Bapak Ibu jangan khawatir, kita juga sedang mengembangkan di mana bisa asynchronous learning ya, di mana anak-anak bisa nanti mengerjakan sendiri di rumah seperti layaknya PR. Nah itu sedang kami kembangkan, insya Allah mudah-mudahan di akhir tahun ini kita akan launch fitur-fitur yang baru banyak sekali di ClassPoint. Nah, untuk kompetisi quiz dalam PowerPoint ini, anak-anak belajar seperti main game. Jadi mereka nggak sadar. Mereka biasanya gunain handphone selama ini untuk main aja, tapi dengan adanya ClassPoint, mereka jadi semangat lagi nih belajarnya. Karena ada kompetisi ya, namanya game itu kan. Kalau udah kompetisi menang, anak-anak jadi, jangan anak saya kalau main game juga kadang, wah senang gitu ya, dapat apa. Jadi selain menyenangkan, anak-anak dengan mudah bisa dicek nilainya, rankingnya, juga bisa dianalisa gitu secara otomatis. Nah, seperti ini tadi leader protein sudah saya contohkan, di mana dia akan ekspor SCSV di sini, jadi bisa di save ke Excel ya. Dan ini untuk yang pro. Nah, saya akan masuk ke selanjutnya. Ini adalah anotasi dan papan tulis. Tapi saya sudah contohkan juga, di mana ada papan tulis, ada bisa coret-coret, dan juga bisa pick a name. Saya pengen pilih siapa, misalnya pada dulu udah kepilih nih. Saya riset. Sebentar nih, kalau di lab itu kan pakai pen tablet. Kalau di laptop bisa nggak pakai pen tablet? Kalau laptopnya bisa dong Bu. Jadi pen tablet kan biasanya terhubung dengan kabel USB ya, atau ada yang Bluetooth juga, itu bisa cara-cara di situ di pen tablet. Atau kalau memang tidak pakai pen tablet, pakai mouse juga bisa. Tapi memang tidak serapi dengan pen tablet ya. Jadi kalau pakai di laptop atau pakai di kalau mobile phone tinggal pakai jari. Bisa pakai pen tablet. Atau jika laptopnya pen tabletnya bebas. Atau bisa ada pakai pen tablet. Ada dari Igno juga pen tablet ya. Oh ya, enggak, kita belum mengeluarkan sih Ibu, tapi nanti kita akan ada beberapa kerjasama dengan pihak pembuat pen tablet ke depannya. Tapi untuk sekarang, ClassPoint bisa digunakan dengan pen tablet manapun gitu. Jadi mau mereknya yang beli di Shopee, yang beli di Tokopedia gitu ya, bisa. Saya juga pakai pen tabletnya yang beli di Shopee kok barengan sama Pak Asmar kan ya. Gitu. Oke, nah itu seperti itu. Jadi bisa anotasi dan papan tulis yang bisa diambil secara singkat. Dan juga kalau untuk misalnya ini bahasa Inggris ya, bisa lihat anak-anak mana yang
ejaannya salah misalnya. Jadi bisa diarsir, bisa dilingkari, dan bisa dikasih tambahan-tambahan catatan. Jika catatannya ini mau dibawa ke kelas selanjutnya, nah itu bisa langsung digunakan tanpa harus dibuat ulang. Nah, ini Blackboard-nya, beberapa contoh dari Blackboard atau whiteboard, papan tulis digital. Misalnya ini ada 6 nih, nggak sesuai. Saya mau nambahnya gimana caranya? Oke, jadi ini saya keluar dulu, adanya di sini Ibu Bli. Oh iya. Nah, misalnya bisa mau ditambah, saya mau tambah seperti apa ya? Saya mau tambah whiteboard. Nah, misalnya dia akan berubah jadi whiteboard atau wallpaper yang tadi ya. Atau mau tambah sendiri, misalnya use an image, atau saya mau hapus ini, mau hanya 3 misalnya, itu bisa. Misalnya saya mau ganti jadi apa nih? Oh, Bisa misalnya ya. kalau di akuntansi kan butuh itu tuh lajur-lajur. Berarti kuncinya saya jadikan gambar saya itu jadi foto dulu gitu ya? Betul. Jadi misalnya gini ya, lajur akuntansi. Iya. Neraca lajur ya. Bukan, neraca lajur ya betul. Nah, saya butuh yang kosong nih, misalnya. Blank. Oke. Misalnya kita mau cari saya jadikan whiteboard gitu. Ya. Apa sih background biasanya itu ya? Boleh nggak ya? Enggak, misalnya nih saya bikin sendiri aja dulu. Misalnya di Google nggak ada, saya bikin sendiri, terus kan saya jadikan PNG misalnya. Betul sekali. Jadi Ibu tinggal jadikan PNG atau JPEG juga boleh. Nanti setelah disimpan di dalam komputer atau laptop, bisa langsung di use an image ya. Jadi klik cari image-nya apa, atau bahkan misalnya mau seperti ini nih. Saya keluar nih sampai teriak. Jadi misalnya ada slides yang kosong, bagus, udah buat-buatnya di sini, udah ini aja deh yang dijadiin blackboard gitu ya. Itu bisa juga Ibu. Jadi misalnya neraca lajur sudah dibuat di sini, tanpa harus upload dari image, bisa langsung gunakan apa yang sudah ada di slides. Soalnya kan masing-masing guru itu biasanya kan papan tulisnya butuh berbeda-beda ya. Betul. Yang matematika sendiri ya Bu. Guru seni kan not balok sendiri gitu kan. Betul. Agama kan suka nulis Arab, biasanya ada garis-garisnya misalnya begitu kan ya. Jadi Pas Point ini memberikan background ini bukan hanya yang sudah disediakan, tapi bisa juga disetting sendiri oleh para guru begitu ya. Ya, betul sekali. Jadi betul-betul bisa menyesuaikan. Bahkan misalnya bisa ingin background-nya, saya maunya akuarium atau pemandangan alam, itu bisa. Gitu. Jadi bagus tuh kayaknya lagi ngajar. Jadi anak-anaknya ngeliatin ikan-ikannya juga gitu ya, kalau akuarium gitu ya. Gitu. Jadi betul-betul bisa menyesuaikan dengan, jadi bisa meminta kreativitas juga dari guru ya. Jadi sini saya mau ini lagi deh. Jadi anak-anaknya hari ini Bu Umi ngajarnya mau pakai apa ya gitu. Nunggu-nunggu hal yang baru. Nah, kalau di Arab kemarin kami di Saudi Arabia ada webinar juga. Ada satu guru dia buat disertasi makalah terkait penelitian kelas point. Jadi dia ngukur dari sebelum pakai kelas point sampai sudah pakai kelas point, ternyata tingkat kehadiran anak-anaknya itu meningkat banget 60% gitu. Jadi kita juga kaget gitu ya, alhamdulillah bisa sampai segitunya berdampak ke kegiatan belajar mengajar setiap hari. Jadi dia betul-betul mengukur, sebelum pakai kelas point kayak saya begini, setelah pakai kelas point saya begini gitu. Jadi setelah ditunjukkan gitu kita jadi tambah semangat lagi nih untuk bisa memperbarui fitur-fiturnya. Jadi Iya Ibu Edawati. Iya, mau tanya ini bisa nggak di-download kemudian dimainkan secara offline kan? Baik. Pertanyaannya baik sekali, Ibu Edawati. Jadi kalau untuk merancang atau mendesain slides-nya, betul sekali kita bisa secara offline ya. Jadi tapi kalau untuk meminta partisipasi dari para siswa, pastinya harus online. Nah, ini ada di sini, saya akan lompat ke sini.
Nah, jadi ClassPoint itu dapat terintegrasi dengan platform konferensi video apapun seperti Teams, Google Meet, dan Zoom. Jadi kalau Bapak dan Ibu sedang di Zoom dengan anak-anak tanpa ada video misalnya, nah ini menambah interaksi anak-anak untuk offline bersamaan ya. Jadi pada saat ini kalau untuk meminta anak-anak berinteraksi secara offline kami belum ada, tapi kedepannya kami akan ada di Accelerated Learning itu di mana anak-anak bisa mengerjakan sendiri di rumah secara PR, tapi untuk sekarang ini yang kami tersedia adalah anak-anak itu secara live dengan guru gitu. Jadi misalnya seminggu sekali mau sama anak-anak kayak ClassPoint dengan Zoom misalnya ya. Nah itu jadi anak-anaknya semua hadir, semua siap untuk belajar bersamaan secara live gitu. Ibu Edawati udah pakai Pro tuh Mbak Tia, kayaknya gimana tuh rasanya? Oh iya, Ibu Edawati gimana? Udah tampil belum Bu? Tadi kita sempat ngobrol ya Bu ya, bahwa ternyata belum. Iya. Mungkin nanti setelah ini apabila masih belum tampil juga, Ibu Edawati bisa stay, nanti saya coba instalasi, boleh Ibu? Ya boleh. Terima kasih. Siap. Terima kasih Ibu. Baik. Ibu Susanti, dulu pernah install di laptop, sekarang apa harus install ulang lagi? Di logo ClassPoint kalau dibuka install ulang lagi lama banget Bu, gitu. Oke, nggak perlu kok Ibu, kalau sudah pernah install di laptop, pasti dia sudah ada di sini ya. Jadi ClassPoint-nya sudah tersedia di sini, saya ada 2 nih, jadi saya harus uninstall yang satu, karena ini saya gunakan untuk demo ya, jadi salah satunya harus saya hapus. Jadi cukup tidak perlu diinstal ulang jika sudah ada, langsung kalau lupa misalnya saya akan keluar ke sini, saya tutup dulu. Jadi kalau misalnya kita lupa loginan, kita bisa sign out, terus mau login gitu ya, saya lupa passwordnya, tulis saja alamat email yang digunakan untuk download ClassPoint, lalu setelah itu jika passwordnya lupa bisa reset password. Nanti akan terkirim link ke email Bapak dan Ibu untuk membuat password ulang kembali gitu. Ini saya masuk kembali. Begitu Ibu Susanti, jadi tidak perlu install ulang lagi, hanya menggunakan yang lama. Kalau enggak nanti dia numpuk jadi banyak ya. Nanti lemot laptopnya, jadi cukup satu saja. Nanti kalau memang masih ada Bapak dan Ibu serunya pakai ClassPoint, kalau ada pertanyaan atau ada keluhan mengenai sistem, Bapak dan Ibu cukup klik help desk di sini. Jadi silahkan tulis detail sebanyak-banyaknya apa yang dibutuhkan gitu. Misalnya, kode saya nggak bisa keluar ya, hari ini saya kelas begini, pada saat saya pencet apa misalnya, kodenya nggak keluar. Lalu ini bisa di-attach, dilampirkan, kalau ada screenshot lebih baik lagi, di-send. Nanti saya yang akan menerima dan saya yang akan troubleshoot Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi nanti kita jadwalkan, saya bisa akses komputer Bapak dan Ibu, dan nanti bisa langsung kita selesaikan bersama. Gitu. Jadi bisa ditampilkan akses-aksesnya. Seperti itu, Ibu Susanti, nanti kalau memang masih bermasalah, bisa hubungi saya langsung, atau jika memang sudah ada menunya di PowerPoint bisa langsung klik help desk ya. Baik, saya akan ke sini hanya sedikit saja untuk mempertunjukkan di mana di semua yang dilakukan di PowerPoint dengan ClassPoint ini bisa disimpan dan untuk di-review ya, termasuk anotasi ataupun tulis digital juga. Nah, ini adalah slide berguling di mana anak-anak itu bisa barengan bersama-sama mereka menambahkan gambar untuk mengirimkan jawaban sebagai bentuk dari jawaban, dan sama ini bisa disimpan dan bisa dijadikan bagian dari slide ya. Nah, saya akan mengajak Bapak dan Ibu kembali untuk berinteraksi. Jadi kembali buka, waduh ini kayaknya semua anak SD dulu di Indonesia gambarnya ini ya. Waduh, Pak Tani hilang, bisa tolong gambar Pak Tani. Nah,
Bisa kreativitas sebanyak-banyaknya, pataninya mau di gunung kek, mau di awan kek, mau di mana harusnya ya. Jadi seperti yang tadi saya tunjukkan, ini slide drawingnya bisa diperkecil seperti ini. Bapak dan Ibu akan menerima satu slide yang langsung bisa pada saat dibuka slide-nya, Bapak dan Ibu bisa langsung coret-coret di situ. Gitu. Untuk yang baru bergabung, bisa masuk ke classpoint.app, gunakan kode 44405. Untuk kita bareng-bareng bisa berinteraksi ya. Kalau kode ini bisa kita reset nggak? Maksudnya misalnya gitu, kita nggak mau bikin lagi, tapi pakai yang ini, nggak keluar dari PowerPoint-nya, tetap yang ini, anak-anak yang awal udah keluar dari Zoom-nya misalnya. Terus kita mau reset kodenya nih, bisa? Bisa sekali. Jadi misalnya mau mulai kelas baru gitu ya, kodenya mau diganti, nanti saya akan tunjukkan gimana cara ganti kodenya. Bagus sekali pertanyaannya Ibu. Jadi kalau biar anak kelas yang tadi nggak ikut lagi gitu ya, nah itu bisa betul-betul bisa sekali gitu. Nah ini sudah ada satu jawaban, sengaja ini rahasia dari siapa. Nanti kita tunjukkan, kok nggak ada namanya, tapi tadi ada. Nah, kerennya dengan PowerPoint bisa disembunyikan namanya Bapak dan Ibu. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak dan Ibu ingin memang tidak menggunakan nama anak gitu ya. Misalnya untuk pertanyaan yang kalau anak kasih jawaban yang salah dia jadi ngerasa minder, saya nggak mau kayak gitu. Nah, saya mau sembunyiin aja gambarnya, atau kita nanti tebak bareng kira-kira ini gambarnya siapa ya. Nah, ini sudah ada yang gue jawab, pataninya jalan di jalan tuh, oke. Yang ini ada di sawah, betul sekali, oke. Masih ditunggu jawabannya Bapak dan Ibu. Bahkan kita yang dewasa aja senang gitu ya, seru karena kok saya keluar, kita keluar kembali, sorry. Jadi bisa ikutan gambar interaksi. Tadi sudah mengirim jawaban, boleh kirim ulang lagi. Jadi bisa langsung gambar kalau menggunakan handphone atau menggunakan pen tablet, bisa juga. Tadi padahal udah lagi asik gambar terus hilang ya, gara-gara saya nggak bisa gambar nih, bisanya gambar di hatinya, gimana nih? Aduh, boleh. Atau pataninya gambar hati, boleh. Gitu. Jadi memang adanya berbagai variasi ini betul-betul membuat anak jadi sama kayak kalau kita masak di rumah gitu ya, tiap hari kayaknya sop tempe perkedel aja. Kalau kita ganti jadi kangkung, jadi bayam sama ayam goreng, jadi variasinya banyak. Berarti ya bedanya yang basic sama yang pro kalau dari tipe soal sama? Bagus sekali pertanyaan, terima kasih Bu Bumi. Dari tipe pertanyaannya sama, tapi jumlah pertanyaan yang bisa dimasukkan ke slide Bu Bumi. Jadi kalau yang gratis itu maksimal hanya 5, walaupun menggunakan pertanyaan semua itu bisa, tapi kalau yang pro itu bisa sampai berlembar-lembar gitu ya, bisa dipakai untuk ujian dan tidak terbatas pokoknya gitu. Yang join kalau yang basic berapa? Kalau yang basic 25, kalau yang pro bisa sampai 500 orang gitu. Jadi bedanya kalau basic tetap bisa mempergunakan semua fasilitas dari ClassPoint, tapi hanya bisa memasukkan 5 kuis. Betul sekali. Tapi yang join hanya 25 begitu ya? Iya, betul sekali. Bapak Ibu hayu nyalain mic-nya biar rame nih, jangan lewat chat aja. Iya, mic-nya saya nyalain kok, Bapak dan Ibu, kita ngobrol-ngobrol aja. Sambil lihat-lihat nih gambar pegunungan, Pak Taninya ada di sini, wah bener nih, pakai topi ya Pak Taninya. Setelah saya mau, ini saya love. Nah, apa yang terjadi dengan gambar-gambar yang kita love? Misalnya, oke, Pak Taninya, yang ini oke nih, pakai topi beneran di ladang. Nah, misalnya petani lari ngejar sapinya kabur mungkin ya, ini di jalan. Yang ini warnain, aduh bagus sekali. Diwarnain jadi oranye, sepertinya mau maghrib ya, jadinya ininya berubah juga ya. Oke, nah jadi seperti ini kan tadi ada beberapa di yang aku mah loading terus sinyal berarti ya.
Sinyal bisa jadi Ibu, betul. Jadi coba di refresh kembali, lalu masuk kembali, Di HP nanti akan terlihat. Nah, ini kan saya sudah, misalnya sudah kita terima 6 gambar. Bapak dan Ibu masih ada yang masih gambarnya nih? Enggak. Loading. Masih loading? HP saya Oke. kayaknya. Minta ade baru. Oh, minta ada baru. Tanda-tanda mau punya handphone baru tuh ini. Oke, misalnya saya kelas submission ya. Jadi kalau sini sudah ditutup dan tadi ada beberapa gambar yang sudah saya love. Ini kalau saya klik show like answers only, yang muncul adalah yang di love tadi gitu ya, yang sudah disimpan istilahnya gambar favorit. Nah ini kita bisa insert as a slide kalau mau disisipkan menjadi bentuk pelajaran, atau kita juga bisa tinggalkan juga nggak apa-apa gitu. Jadi misalnya ini ditunjukkan semua, saya tutup dan saya save for review misalnya. Oke. Nah tadi Bu Umi bertanya apakah class point itu bisa diganti kode kelasnya ya Bu ya? Bisa. Jadi ini kode kelas yang digunakan, kita bisa ganti jadi new class code. Jadi tinggal klik, dia akan keluar kode kelas yang baru. Jadi anak-anak kelas yang lama nggak bisa masuk lagi ke tadi kode kelas yang sebelumnya. Ini untuk anak-anak yang akan gabung ke yang baru gitu. Ya. Nah, oke. Nah, tadi kan tidak terlihat ininya ya, si jawabannya ya. Nah, apabila kita ini karena saya hide participant names when viewing responses. Jadi tadi namanya tidak terlihat. Jadi kalau ini saya lepas, lalu saya masuk kembali ke slideshow-nya, kita lihat tadi responsesnya yang sudah diberikan langsung terlihat. Jadi ternyata tadi yang disukai adalah dari Ibu Eni, Darnia, dan Bapak atau Ibu Nyami gitu. Jadi tadi bisa ada pilihan untuk menyembunyikan nama atau menampilkan nama gitu ya. Baik, ini akan saya dan bisa restart, bisa ulang kembali. Oke, kita ulang lagi ya gitu. Jadi bisa dijadikan kompetisi. Baik, ini saya akan keluar. Nah, terakhir sebelum kita sedikit penutupan dan tanya jawab, jika ada tanya jawab, terakhir adalah image upload Bapak dari. Jadi ini tipe kuis pertanyaan di mana anak-anak bisa upload image atau gambar yang bisa dicari di Google gitu ya, atau yang sudah tersimpan di handphone maupun di laptop. Jadi apabila saya klik bagaimana suasana sawah di daerah asalmu, jadi anak-anak bisa coba cari gambar sawah gitu, gambar pemandangan di kampung halaman masing-masing misalnya ya, untuk bisa ada yang protes saya nggak punya halaman. Nggak punya halaman tapi punya halaman orang misalnya gitu ya. Bisa terlihat halamannya gambarnya seperti apa, atau halamannya ternyata pekarangan Mekah gitu bisa jadi gitu, halaman kampung orang. Nah ini diminta lagi kreativitas anak-anak untuk bisa cari gambar gitu ya. Jadi tidak hanya tulis menulis, cetak mencetak, tapi bisa cari menggunakan teknologi yang ada untuk bisa menampilkan gambar-gambar atau mencari gambar-gambar yang ada di Google, yang ada di handphone, atau bisa langsung klik foto gitu. Selfie ada dianya juga gitu. Hijau-hijau, enak banget ya ngeliat hijau-hijau nih. Stephanie, kemudian sudah mengirimkan. Jadi bayangkan kalau anak-anak, wah itu ada Ibu Elwatinya kayaknya tuh. Belakangnya kayak Mesir Bu, di Mesir ya. Atau itu gambar rumah, saya kok ngeliat Mesir sih. Ini lagi bongkar sekolah itu Mbak. Di sekolah, bagus banget Ibu. Lagi kerja. Oke. Kemarin bekas gempa Mbak, jadi ini lagi dibongkar. Kemarin. Sudah dibangun kembali nih Bu? Ya, ini sementara pekerjaan. Masya Allah, semangat Ibu. Panitia pembongkaran Ibu ya. Membangun ulang. Nah, ini ada Pak Waluyo lagi di mana nih Pak Waluyo? Ngawas pembongkaran juga nggak Pak?
Oke, nah ini kan bisa betul-betul anak-anak diajak interaksi gitu ya. Coba foto di depan, foto kondisi ruangan sekarang belajar. Waduh, tuh ketahuan deh. Kalau yang atasnya pakai kemeja, bawahnya pakai celana pendek gitu, kelihatan ya. Gitu. Aduh, ini bagusnya. Nah, kita sambil bisa lihat. Iya, Ibu Umi. Enggak, tadi di mana itu bagus banget. Di mana ini Stefani, ayo? Dari Google. Mungkin di puncak kayaknya ya, udah lama nggak ke puncak nih kita pandemi. Nah, jadi seperti ini, Bapak dan Ibu bisa minta anak-anak untuk interaksi secara bersamaan gitu ya, live gitu. Ayo kumpulkan gambar, ayo foto orang tersayang kalian, misalnya gitu. Jadi tidak hanya menyangkut, dan ini banyak digunakan untuk icebreaker, di mana anak-anak sebelum kita belajar, ibu atau bapak ingin tahu keadaan kalian bagaimana hari ini, ayo upload gambar yang merepresentasikan kondisi hati, misalnya gitu. Nah, ini biasanya kalau upload gambar ini kita memang tunggu agak lama gitu ya, agar semua responsesnya masuk dan bisa untuk kita ini kalau gambar begini berarti harus di-download dulu baru di-upload ya? Nggak bisa langsung dari Google langsung ditampilkan, nggak bisa gitu ya? Jadi ada dua cara, Ibu. Jadi bisa langsung dari Google tapi di-download dulu, betul. Dan nanti seperti tadi whiteboard ya, yang sudah tersimpan di dalam handphone atau laptop itu yang nanti bisa ditampilkan gitu. Oke, ini saya close submission. Oke, saya tutup. Saya misalnya Ibu Edawati ini, panitia pembongkaran, saya masukkan ke dalam slide. Oke. Jadi ini gambar-gambar yang sudah tersimpan, dan ini tadi yang jadi favorit ya. Jadi bisa dimasukkan ke dalam slides. Oke, tadi sudah pembelajaran daring bisa terhubung melalui Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet. Lalu memang kelas ini sangat powerful dengan kurva belajar yang sangat minimal karena menggunakan PowerPoint ya, jadi tidak perlu lagi belajar dari awal. Dan di kelas point ini insya Allah kami kedepannya akan mengadakan webinar rutin untuk tips dan triks. Begitu misalnya hari ini membahasnya tentang image upload dan berbagai cara atau berbagai gaya yang bisa dimasukkan sebagai ide untuk pembelajaran. Itu nanti akan kami kembangkan juga, kami adakan webinarnya, dan juga ada webinar soft skill nih. Kita kalau digital ini gimana sih interaksi dengan murid supaya nggak merasa ngomong sendiri gitu ya, kata-kata apa atau motivasi seperti apa untuk membangkitkan semangat para siswa untuk bisa berinteraksi dengan kita pada saat belajar bersama melalui daring gitu. Jadi itu semua keajaiban berada dalam PowerPoint Bapak dan Ibu, dan juga dengan kelas point. Jadi nggak perlu lagi belajar dari ulang, anak-anak juga nggak perlu install apa-apa lagi, hanya cukup menggunakan handphone ataupun laptop, bergabung di classpoint.app, membuka browser ya, dan memasukkan kode kelas untuk gabung di kelas live kita. Gitu. Oh ya lupa, apakah semua PowerPoint bisa pakai saat ini betul-betul digunakan di seluruh dunia? Apakah semua PowerPoint bisa untuk kelas point atau ada persyaratannya, window-nya atau gimana? Oke, bagus sekali pertanyaannya Ibu Umi. Jadi persyaratan PowerPoint itu saya buka di sini. Sebentar ya, saya share. Saya tadi sudah buka di sini. Oke. Nah, sebentar. Persyaratan kelas point. Jadi untuk dipastikan beberapa persyaratannya adalah compatible-nya minimal itu Windows 7 ke atas, 7 ke atas lah ya, sampai yang terkini gitu. PowerPoint-nya minimal 2013 ke atas sampai 365. Nah, selain dua ini dipastikan sudah terupdate Bapak dan Ibu. Jadi nanti bisa saya kirimkan ya linknya untuk Bapak dan Ibu bisa cek. Kok class point menunya nggak nongol sih? Bisa jadi
network yang terpasang di laptop Bapak dan Ibu itu bukan yang terbaru. Jadi minimal itu 4, ini versinya 4.7.2 dan Visual Studio 2010. Nah, ini bisa jadi laptopnya itu bahkan belum terinstall, jangan-jangan gitu, Office runtime-nya, atau jangan-jangan masih di bawah 2010. Nah, ini langsung ada klik, bisa dilihat pada saat ini diklik, dia akan langsung masuk ke website seperti ini. Nah, ini recommended-nya untuk ini yang terbaru ya, 4.8. Jadi ini bisa langsung diklik untuk di-download. Download-nya yang mana? Ada 2, runtime atau developer pack. Mintanya yang runtime saja. Jadi ini diklik, download. Seperti ClassPoint tadi, dia akan otomatis mendownload. Setelah otomatis mendownload, nanti dia akan langsung bisa coba restart, ditutup PowerPoint-nya, buka kembali, lalu dicek apakah menunya sudah tampil di atas ini gitu. Nah, itu beberapa langkah mandiri yang bisa dicek, bisa dilakukan. Nanti akan saya kirimkan file ini ke Bapak dan Ibu. Nanti mungkin saya masukkan linknya di Facebook group ya, jadi bisa langsung diakses, dan untuk bisa dilihat apakah Net framework-nya terbaru, Visual Studio-nya juga terbaru, dan ini dengan mendownload 2 ini Bapak dan Ibu membantu akses laptop Bapak dan Ibu lebih cepat, lebih bisa menerima atau cepat dalam menginstall ada aplikasi baru misalnya, gitu ya. Seperti itu Ibu Umi, mudah-mudahan menjawab. Iya, sama-sama. Enggak, soalnya kalau lihat di itu tuh teman-teman bilangnya Windows saya baru 10 gitu, nggak support sama ClassPoint gitu. Padahal bukan Windows 10-nya ya, tapi PowerPoint versi 2013 ke atas ya, bukan Windows-nya ya. Betul sekali. Nah, PowerPoint-nya juga dipastikan Microsoft-nya sudah diaktifkan karena ada saya juga beberapa kali ada sesi dengan guru-guru di mana ternyata masih produknya belum teraktivasi gitu. Jadi memang PowerPoint juga ada lisensinya. Jadi kalau terlihat misalnya di atasnya gitu merah gitu ya, produk belum teraktivasi, tidak dapat edit misalnya, atau edit-editnya hanya minimal, itu dia harus diaktifasi terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi betul Windows-nya kalau sudah 10 dilihat kembali Microsoft-nya apakah versinya 2013 atau di bawah 2013 seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Mbak Tia. Sama-sama Ibu. Nah, itu tadi Bapak dan Ibu terkait dengan ClassPoint. Jadi sekali lagi apabila setelah ini masih mengalami kendala, tinggal langsung di helpdesk atau bisa booking sesi dengan saya ya. Ada beberapa kali ada sesi troubleshooting. Nanti dengan tim kami bisa langsung membantu, bisa hubungi saya di ini ada WhatsApp-nya. Saya kirim di sini. Salah. Saya kirimnya ke satu orang saja. Saya kirim di chat ya Bapak dan Ibu. Dan emailnya di. Nah, Bapak dan Ibu yang hari ini mendapatkan, semua akan mendapatkan pro trial secara gratis. Boleh isi, sebentar, saya kalau nggak salah kemarin saya ambilkan link Google Form-nya, saya satukan dengan webinar yang kemarin ya. Dan ini nanti, misalnya ada Bapak dan Ibu yang berarti saya maunya diaktifin pas ajaran baru, boleh nggak? Habis kalau diaktifin dari sekarang, nanti ini ya, sebulannya udah berjalan dari hari ini ya. Itu boleh. Nanti tinggal request aja, karena saya tahu sekarang lagi anak-anak lagi ada yang baru selesai lulusan ya. Habis ini liburan, kan sayang kalau nggak pakai. Nah, saya carikan mana kemarin ya, oke ibunya. Atau mungkin sambil saya mencari ada pertanyaan. Ini hanya untuk 18 orang atau takutnya boleh yang nggak datang juga boleh atau gimana? Linknya saya bagikan di sini sih Ibu Umi. Jadi nanti kita akan ada webinar lagi. Di webinar lagi insya Allah mudah-mudahan kita bisa berikan pro trial lagi. Jadi khusus untuk yang hadir saja nih sayangnya yang sekarang gitu. Siap.
Oke. Nah, tapi nanti ke depannya kita akan ada beberapa sesi lagi webinar yang rutin. Nah, di situ biasanya kita entah kita pro trial atau yang kemarin kita sempat ada ini juga ya bagi pulsa gitu, bagi THR. Ntar kalau bagi kambing berat ya, berbagi lah ya. Boleh Bu Suswanti, Bu Tia, saya boleh di-download setelah liburan pas ajaran baru? Iya, boleh banget. Nanti kita aktivasinya pada saat sudah mulai mengajar ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya share ada Google Form di sini. Silakan ya interaktif learning-nya. Diisi Google Form-nya. Nanti yang mengisi hari ini saya tunggu sampai hari Minggu. Jika sudah terdata, nanti saya aktifkannya. Bapak dan Ibu boleh pilih mau diaktifkan sekarang atau nanti setelah siswa sudah selesai libur gitu ya. Nah, begitu dari saya, Ibu Umi dan rekan-rekan yang lain. Mungkin ada pertanyaan? Yang nanya saya melulu ya, jangan